Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah, dari suku Quraisy yang terhormat. Kehidupannya dimulai di sebuah keluarga yang sederhana, namun memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat. Ayahnya, Khattab bin Nufail, dikenal keras dan tegas, sifat yang banyak diwarisi oleh Umar. Sejak kecil, Umar sudah menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan fisik yang luar biasa. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tinggi, berotot, dan disegani. Masa mudanya dihabiskan dalam lingkungan Mekah yang penuh dengan perdagangan dan persaingan. Umar tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang ulung, tetapi juga sebagai seorang yang cerdas, berwibawa, dan dihormati oleh kaumnya. Ia juga terlatih dalam seni bela diri, gulat, dan berkuda yang membuatnya semakin disegani. Saat itu, Mekah sedang berada dalam pergolakan besar. Nabi Muhammad, yang masih merupakan sepupu jauhnya, mulai menyebarkan ajaran Islam, menantang kepercayaan pagan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Quraisy. Seperti banyak tokoh Quraisy lainnya, Umar pada awalnya sangat menentang Islam. Dia bahkan menjadi salah satu tokoh yang paling keras terhadap kaum muslimin, tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam. Pada suatu hari, puncak kemarahan Umar memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad. Dalam perjalanan menuju tempat Nabi, Umar bertemu dengan seseorang yang memberitahu bahwa adiknya, Fatimah, dan suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Mendengar ini, amarahnya semakin berkobar, dan Umar pun langsung menuju rumah adiknya dengan hati yang penuh kemarahan. Saat Umar tiba di rumah adiknya, dia mendengar mereka tengah membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan marah, ia masuk ke rumah mereka dan dengan kekuatan penuh memukul Said bin Zaid. Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun dia juga terluka oleh pukulan Umar. Setelah itu, dengan penuh emosi, Umar meminta agar lembaran Al-Quran yang sedang dibaca adiknya diberikan kepadanya. Fatimah menolak, meminta Umar untuk membersihkan diri terlebih dahulu karena Al-Quran hanya bisa disentuh oleh mereka yang suci. Setelah Umar membersihkan diri, dia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha. Hatinya bergetar, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Kata-kata Al-Quran tersebut begitu dalam dan menembus hati Umar. Saat itu juga, Umar merasa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam jiwanya. Dia menyadari bahwa kebenaran ada dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan hati yang telah berubah, Umar segera menuju rumah Nabi, tetapi kali ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyatakan keimanannya. Ketika ia tiba, para sahabat yang sedang berkumpul di sana sempat merasa takut karena mereka tahu siapa Umar dan apa yang ia mampu lakukan. Namun, Nabi Muhammad dengan tenang memerintahkan agar pintu dibuka. Saat Umar masuk, dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi dan seluruh sahabat. Masuknya Umar ke dalam Islam menjadi titik balik besar bagi komunitas Muslim yang pada saat itu masih kecil dan tertekan. Dengan keberanian dan kekuatan Umar, kaum Muslim mulai berani menampakkan diri di hadapan umum. Setelah memeluk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat dan penasihat Nabi Muhammad. Ia berperan penting dalam banyak peristiwa, termasuk perjanjian Hudaibiyah dan pertempuran-pertempuran besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Setelah Nabi wafat, Umar tetap aktif dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan akhirnya ia diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Sebagai khalifah, Umar memimpin umat Islam dengan adil dan bijaksana. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, seringkali berjalan di malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dia juga mengatur berbagai reformasi penting, termasuk pembentukan sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan penaklukan besar yang memperluas wilayah kekhalifahan hingga ke Persia dan Romawi. Namun, pada akhirnya, Umar bin Khattab menemui ajalnya secara tragis. Pada tahun 644 Masehi, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menikamnya saat ia sedang melaksanakan salat subuh di Masjid Nabawi. Luka yang diderita Umar terlalu parah, dan 3 hari kemudian ia wafat, meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Islam. Itulah perjalanan hidup Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tegas, adil, dan penuh dengan rasa tanggung jawab, yang kisah hidupnya akan selalu dikenang dalam sejarah Islam sebagai salah satu pemimpin terbesar sepanjang masa. Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar. Dia memainkan peran kunci dalam perkembangan awal Islam dan perluasan wilayah kekuasaan umat Muslim.
Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Umar bin Khattab. Pertama, masuk Islam. Pada suatu hari yang terik di kota Mekah, Umar bin Khattab berjalan cepat dengan sorot mata penuh kebencian. Dalam hatinya, ia menyimpan satu tekad kuat, mengakhiri hidup Muhammad yang dianggapnya sebagai sumber kekacauan di antara kaumnya. Ajaran baru yang disebarkan oleh Muhammad telah memecah belah suku-suku Quraisy dan mengusik keyakinan nenek moyangnya. Di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang lelaki yang diam-diam sudah memeluk Islam. Nu'aim yang mengetahui kemarahan Umar bertanya dengan cemas, "Hendak kemana, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara lantang, "Aku hendak membunuh Muhammad. Dia telah membawa ajaran yang merusak Mekah. Aku tak bisa lagi membiarkan dia hidup." Nu'aim, yang paham betapa berbahayanya Umar, mencoba menenangkan hatinya. "Wahai Umar, sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saudara perempuanmu, Fatimah, dan suaminya, Said bin Zaid, sudah memeluk Islam?" Sontak, wajah Umar berubah tegang. "Apa yang kau katakan? Adikku sendiri telah mengikuti ajaran itu?" bentaknya sambil segera berbalik arah menuju rumah Fatimah. Hatinya membara, dadanya berdebar kencang. Bagaimana mungkin darah dagingnya sendiri mengkhianatinya dengan menerima agama yang ia benci? Setibanya di depan rumah Fatimah, Umar mendengar suara pelan dari dalam rumah. Ia mendekat dan samar-samar terdengar ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh Fatimah dan suaminya. Dengan amarah membuncah, Umar menghentakkan pintu rumah dan menerobos masuk. "Apakah aku mendengar kalian membaca sesuatu dari agama Muhammad?" teriak Umar dengan mata berkilat-kilat. Said bin Zaid mencoba menjelaskan, namun sebelum ia sempat membuka mulut, Umar sudah melayangkan tinjunya. Tubuh Said terhuyung ke belakang dan Fatimah segera berlari melindungi suaminya. Umar tanpa ampun juga menampar Fatimah hingga darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, di luar dugaan, Fatimah justru berdiri tegak, meskipun dengan tubuh yang gemetar. "Ya, Umar, kami telah memeluk Islam. Kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lakukan apa yang kau mau, tapi ketahuilah, engkau tidak bisa mengambil iman dari hati kami." Umar terdiam sejenak. Tatapannya bergeser dari wajah Fatimah yang terluka ke arah lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di tangan adiknya. Ia masih marah, namun ada sesuatu yang mengusik nuraninya. "Berikan kepadaku lembaran itu," perintahnya. Fatimah menatapnya dengan penuh keraguan. "Engkau najis, wahai Umar. Al-Quran hanya bisa disentuh oleh mereka yang suci. Bersihkan dirimu terlebih dahulu." Umar terkejut mendengar keberanian adiknya, mengambil air dan membersihkan dirinya. Setelah itu, dengan penuh rasa penasaran, ia kembali meminta lembaran tersebut. Fatimah akhirnya memberikan lembaran Al-Quran itu kepada Umar. Perlahan-lahan, Umar mulai membaca ayat-ayat surah Taha. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Hati Umar bergetar. Kata-kata itu terasa begitu dalam dan berbeda dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Amarah yang tadinya berkobar-kobar di dalam dadanya mulai mereda. Sesuatu yang baru menyelinap masuk ke dalam hatinya, sebuah rasa damai dan keinginan untuk mengerti lebih jauh. "Di manakah Muhammad sekarang?" tanya Umar dengan suara yang lebih tenang. Fatimah dan Said saling berpandangan, terkejut dengan perubahan sikap Umar. Mereka memberitahukan bahwa Nabi Muhammad saat itu berada di rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat berkumpulnya para pengikut Islam secara sembunyi-sembunyi. Tanpa berpikir panjang, Umar segera menuju ke rumah Arqam. Di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah terkejut saat melihat Umar berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Mereka khawatir Umar datang untuk mencelakakan Nabi. Namun, Nabi Muhammad dengan ketenangan yang luar biasa memerintahkan mereka untuk membuka pintu. "Biarkan dia masuk," ujar Nabi dengan yakin. Umar pun masuk, berdiri tegap di hadapan Nabi Muhammad. Tatapan mereka bertemu. Dengan suara yang tegas, Umar berkata, "Aku datang untuk mengucapkan kalimat syahadat." Para sahabat yang ada di ruangan itu terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka dengar.
Nabi Muhammad pun tersenyum dan mendekati Umar, lalu beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi petunjuk kepadamu, wahai Umar." Dengan suara yang mantap, Umar mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Hari itu, Umar bin Khattab resmi memeluk Islam. Kehadirannya sebagai Muslim tidak hanya menjadi kekuatan baru bagi umat, tetapi juga membuat kaum Quraisy mulai gentar. Umar yang dikenal berani dan kuat kini berada di pihak Islam, menjadikannya salah satu pelindung besar bagi umat Muslim di Mekah. Kisah perubahan hatinya adalah salah satu contoh terbesar bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, termasuk kepada mereka yang dulunya menjadi musuh terbesar Islam. Kedua, penaklukan wilayah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kekhalifahan Islam berkembang dengan pesat. Umar, yang dikenal dengan ketegasan dan keadilannya, bukan hanya memperkuat struktur pemerintahan, tetapi juga memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan berbagai wilayah yang luas, dari Persia hingga Romawi. Salah satu penaklukan paling monumental terjadi di tanah Persia saat imperium besar itu runtuh di hadapan pasukan Muslim. Pada suatu malam yang tenang, Umar duduk di Masjid Nabawi, memikirkan nasib umat Muslim. Di sekelilingnya, para sahabat duduk dengan penuh hormat. Salah seorang komandan militer, Sa'ad bin Abi Waqqas, baru saja tiba dari medan perang. Umar mendongakkan kepalanya ketika Sa'ad datang mendekat. "Sa'ad, apa kabar dari medan Persia?" tanya Umar dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. Sa'ad, yang masih mengenakan baju zirahnya yang berdebu, tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, kabar baik kami bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kita. Pasukan Persia runtuh di bawah pedang kaum muslimin." Umar mengangguk perlahan. Matanya menatap jauh ke arah cakrawala, membayangkan betapa besar tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Persia adalah salah satu kekaisaran terbesar di dunia saat itu, dengan kekuatan militer yang tidak terkalahkan selama berabad-abad. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan mereka hancur dalam pertempuran besar. Diceritakan bagaimana pertempuran itu berlangsung, pinta Umar. Saat menegakkan tubuhnya dan mulai bercerita. "Pasukan kita bertempur dengan gagah berani di Qadisiyah. Pasukan Persia, dipimpin oleh panglima besar mereka, Rustum, datang dengan penuh keyakinan akan menang. Mereka membawa gajah-gajah perang, sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya." "Lalu, bagaimana kalian menghadapinya?" tanya Umar, menatap Sa'ad dengan penuh perhatian. "Kami sempat goyah ketika gajah-gajah itu maju. Banyak dari kuda-kuda kita ketakutan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin tak menyerah. Kami serang gajah-gajah itu langsung, melumpuhkan mereka, dan ketika Rustum gugur, pasukan Persia mulai kehilangan arah." Umar tersenyum tipis, namun penuh makna. "Maka berkat kesabaran dan keyakinan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan." Pertempuran Qadisiyah menjadi salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah Islam. Setelah itu, pasukan Muslim terus bergerak menaklukkan Ktesifon, ibu kota Persia yang megah. Kekayaan yang luar biasa ditemukan di sana, namun Umar, yang hidup dengan penuh kesederhanaan, mengingatkan pasukannya agar tidak terbuai oleh harta rampasan. Di wilayah barat, pasukan Muslim juga berhadapan dengan Kekaisaran Bizantium di Syam. Wilayah ini dikenal sebagai pusat kekuatan Romawi Timur, dengan kota-kota besar seperti Damaskus, Yerusalem, dan Antioch. Umar memanggil Khalid bin Walid, salah satu panglima perang terbaik Islam, dan berkata, "Wahai Khalid, engkau adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah terhunus sia-sia. Aku tugaskan engkau memimpin pasukan untuk menaklukkan Syam. Namun ingatlah, jangan tumpahkan darah kecuali jika terpaksa." Khalid bin Walid tersenyum, lalu menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan melaksanakan tugas ini dengan penuh kehormatan. Syam akan menjadi bagian dari Islam, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khalid pun memimpin pasukan menuju Syam. Dalam perjalanan, mereka bertemu perlawanan sengit dari Bizantium. Salah satu pertempuran besar terjadi di Perang Yarmuk, di mana pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan Bizantium berkat taktik brilian Khalid
dan keberanian para mujahid. Setelah kemenangan di Yarmuk, kota Damaskus pun jatuh ke tangan Muslim. Para pemimpin Romawi mulai menyerah satu persatu, dan Khalid, sesuai dengan instruksi Umar, memberikan perlindungan kepada penduduk yang menyerah dengan damai. Salah satu momen paling bersejarah adalah penaklukan Yerusalem. Kota suci ini, yang dihormati oleh 3 agama besar, akhirnya menyerah kepada pasukan Muslim setelah pengepungan yang panjang. Namun, para pemimpin Yerusalem menolak menyerah kecuali jika Umar sendiri datang untuk menerima kunci kota. Mendengar ini, Umar dengan penuh kerendahan hati memutuskan untuk pergi sendiri ke Yerusalem. Dengan hanya ditemani seorang pelayan dan 1 unta, Umar melakukan perjalanan panjang dari Madinah menuju Yerusalem. Ketika ia tiba, penduduk kota terkejut melihat betapa sederhana penampilannya. Umar mengenakan pakaian biasa dengan jubah yang penuh tambalan, jauh dari kesan seorang penguasa besar. Ketika Umar bertemu dengan Patriark Sopronius, pemimpin gereja di Yerusalem, sang Patriark berkata, "Aku tidak pernah membayangkan pemimpin sebesar engkau datang dengan begitu sederhana, wahai Umar." Umar tersenyum, lalu berkata, "Islam mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada harta atau pakaian, melainkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Umar menerima kunci Yerusalem dan menandatangani Piagam Umar, sebuah perjanjian yang melindungi penduduk Kristen di Yerusalem. Ia memastikan bahwa mereka bisa beribadah dengan aman di gereja-gereja mereka dan tidak ada gereja yang akan dirusak oleh kaum muslimin. Penaklukan demi penaklukan terus terjadi di bawah kepemimpinan Umar. Wilayah Islam membentang luas dari Persia di timur hingga Mesir di barat. Namun, Umar selalu menjaga kesederhanaannya. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan di antara rakyatnya, salah seorang sahabat berkata kepadanya, "Wahai Umar, engkau kini adalah penguasa yang besar. Mengapa engkau masih hidup sederhana?" Umar menjawab dengan lembut, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku takut jika harta dan kemewahan mengalihkan aku dari tugas utamaku, yaitu menjaga keadilan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penaklukan-penaklukan besar yang terjadi di era Umar bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena keteladanan Umar dalam memimpin, keadilannya dalam memerintah, serta ketakwaannya yang tak tergoyahkan. Di setiap kemenangan, Umar selalu mengingatkan pasukannya bahwa semua kejayaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas mereka adalah menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, sejarah mencatat Umar bin Khattab sebagai pemimpin besar yang membawa Islam ke puncak kejayaannya, tetapi tetap menjaga hati yang bersih dan hidup dalam kesederhanaan. Ketiga, pembentukan sistem administrasi. Pada suatu sore yang hangat di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab duduk di beranda Masjid Nabawi. Pandangannya menatap jauh ke arah Cakrawala, memikirkan bagaimana semakin luasnya wilayah kekhalifahan yang harus dia atur. Dari Persia di timur hingga Mesir di barat, umat muslim kini tersebar di berbagai wilayah yang dulunya tidak pernah terbayangkan akan berada di bawah satu kekuasaan. Umar paham bahwa seiring bertambahnya wilayah, tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan menjadi semakin berat. Di tengah lamunannya, seorang penasihat terdekatnya, Ali bin Abi Thalib, mendekat. "Wahai Umar, apa yang engkau pikirkan?" tanya Ali dengan penuh perhatian. Umar menarik napas dalam, lalu berkata, "Ali, wilayah kita semakin luas, kaum muslimin semakin banyak. Bagaimana kita bisa mengatur mereka semua dengan adil jika sistem kita masih menggunakan cara-cara lama?" Ali mengangguk paham. "Benar, wahai Umar. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih teratur. Setiap wilayah membutuhkan pemimpin yang mengerti tanggung jawab mereka, dan kita harus memastikan bahwa kesejahteraan umat terjaga, tak peduli di mana mereka berada." Umar termenung sesaat, lalu dengan penuh keyakinan berkata, "Aku berpikir untuk membentuk sebuah sistem administrasi yang lebih baik, di mana setiap wilayah memiliki pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada kita. Kita butuh catatan yang jelas tentang pajak, zakat, dan juga tentang para tentara yang berjihad demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ali tersenyum. "Itu adalah ide yang brilian, wahai Umar. Tapi bagaimana engkau berencana memulainya?" Umar memanggil beberapa sahabat dan tokoh yang dipercaya untuk berkumpul di masjid. Setelah semuanya berkumpul, Umar berdiri dan berbicara dengan penuh wibawa.
Saudara-saudaraku, Islam telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kita telah menaklukkan banyak wilayah dan kini tiba saatnya kita mengatur mereka dengan adil. Aku berniat membentuk Diwan, sebuah lembaga administrasi yang akan mencatat semua hal penting terkait umat dan pemerintahan kita. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, mengangkat tangannya dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan dicatat oleh Diwan ini?" Umar menjelaskan dengan rinci, Diwan akan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan umat. Pertama, kita akan mencatat para prajurit yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan ini, kita bisa memastikan mereka mendapatkan bagian dari ganimah, harta rampasan perang, dan tunjangan yang layak sesuai dengan pengorbanan mereka. Kedua, kita akan mendata pajak dan zakat dari setiap wilayah. Hasil pajak itu akan kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat, memperbaiki infrastruktur, serta membantu fakir miskin. Ali, yang duduk di samping Umar, menambahkan, dengan adanya Diwan, kita bisa lebih mudah mengatur keuangan negara, memastikan setiap wilayah mendapatkan perhatian yang sama, dan mengelola distribusi zakat dengan lebih efisien. Para sahabat lainnya saling berpandangan, terkesan dengan ide besar tersebut. Salah satu dari mereka, Zubair bin Awam, kemudian berkata, "Bagaimana dengan para gubernur di wilayah-wilayah yang jauh? Apakah mereka juga akan terlibat dalam Diwan ini?" Umar mengangguk. "Benar, setiap gubernur akan bertanggung jawab atas wilayah mereka. Mereka harus memberikan laporan secara berkala dan laporan itu akan dicatat oleh Diwan di pusat pemerintahan Madinah. Jika ada yang tidak jujur atau menyeleweng, kita akan menindak mereka dengan tegas. Tidak ada tempat bagi ketidakadilan dalam kekhalifahan ini." Selain pembentukan Diwan, Umar juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengatur wilayah yang telah ditaklukkan. Setelah berdiskusi panjang dengan para sahabat, Umar memutuskan untuk membentuk wilayah-wilayah administratif yang lebih kecil. Setiap wilayah memiliki gubernur atau wali yang ditunjuk langsung oleh Umar, dan mereka diberi tugas mengelola pajak serta keamanan di daerah mereka. Suatu hari, Umar memanggil Muawiyah bin Abi Sufyan, yang saat itu ditunjuk sebagai gubernur Syam, Suriah. "Muawiyah, engkau telah diamanahkan untuk memimpin Syam. Wilayah itu besar dan rakyatnya beragam. Bagaimana engkau akan memastikan keadilan bagi semua?" Muawiyah menjawab dengan tenang, "Wahai Amirul Mukminin, aku akan mengikuti petunjukmu. Aku akan membentuk sistem pajak yang adil, memastikan bahwa mereka yang mampu membayar akan dikenakan pajak yang sesuai, dan mereka yang miskin akan dibebaskan dari beban pajak." Umar tersenyum. "Itulah yang harus dilakukan. Pastikan engkau juga menjaga kesejahteraan umat non-muslim yang tinggal di bawah kekhalifahan kita. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama." Muawiyah menunduk hormat. "Aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, wahai Umar." Tak hanya di bidang pajak dan zakat, Umar juga memikirkan bagaimana cara memastikan hukum ditegakkan dengan adil di seluruh wilayah kekhalifahan. Suatu malam, Umar memanggil Abdullah bin Umar, putranya sendiri, dan berkata, "Abdullah, aku ingin engkau membantu merancang sistem peradilan yang baik. Setiap wilayah harus memiliki hakim yang adil dan tidak memihak." Abdullah mengangguk, memahami tanggung jawab besar yang diberikan ayahnya. "Aku akan memilih hakim yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka harus berani menegakkan kebenaran, meskipun terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan." Umar menatap Abdullah dengan bangga. Itulah yang harus dilakukan. Tidak ada tempat bagi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan ini. Siapapun yang berbuat salah, tak peduli mereka kaya atau miskin, akan dihukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski Umar telah menciptakan banyak kemajuan dalam pemerintahan dan administrasi, dia sendiri tetap hidup dalam kesederhanaan. Seringkali, dia berjalan di malam hari memeriksa keadaan rakyatnya, memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan atau menderita. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau bisa saja hidup mewah sekarang. Mengapa engkau tetap hidup sederhana?" Umar menatap sahabat itu dengan tatapan lembut dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan nyaman jika masih ada rakyatku yang kelaparan?"
Bagaimana aku bisa memakai pakaian mewah jika masih ada yang tidak memiliki baju untuk menutupi tubuh mereka? Aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harta dunia. Dengan pembentukan sistem administrasi yang kokoh ini, Umar bin Khattab berhasil mengelola kekhalifahan yang semakin luas dengan penuh keadilan dan efisiensi. Diwan yang ia dirikan menjadi cikal bakal sistem administrasi modern dalam pemerintahan Islam dan hingga kini dikenang sebagai salah satu pencapaian besar di eranya. Keempat, Khalid bin Walid. Di bawah terik matahari yang membakar di Madinah, Khalid bin Walid duduk di sudut masjid dengan pandangan yang dalam. Di hadapannya adalah sosok Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin yang tegas dan bijaksana. Khalid, yang dikenal sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan salah satu panglima perang paling berjasa bagi Islam. Kemenangan demi kemenangan yang ia raih di medan pertempuran, dari Persia hingga Romawi, telah menjadikannya legenda yang hidup. Namun, hari itu, ada perbincangan penting yang akan mengubah jalan hidupnya. Umar bin Khattab, dengan wajah yang tenang namun tegas, memulai pembicaraan. "Wahai Khalid," katanya perlahan, "kau tahu bahwa aku sangat menghargaimu. Kau adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah tumpul. Tapi hari ini, aku harus menyampaikan keputusan yang berat." Khalid mengangkat alisnya, heran dengan nada bicara Umar yang serius. "Apa maksudmu, wahai Amirul Mukminin?" tanya Khalid dengan suara rendah namun tegas. Khalid, meskipun terkenal sebagai panglima yang tak terkalahkan, selalu menghormati Umar sebagai pemimpinnya. Umar memandang Khalid dalam-dalam, lalu berkata, "Aku telah memutuskan untuk mencopotmu dari jabatan sebagai panglima." Khalid terdiam. Suasana hening seketika menyelimuti mereka berdua. Angin berhembus perlahan melewati tiang-tiang masjid, seakan ikut merasakan beratnya percakapan yang tengah berlangsung. Di wajah Khalid tidak tampak tanda-tanda kemarahan, tetapi di matanya ada sedikit rasa tak percaya. "Apakah aku melakukan kesalahan, wahai Umar?" tanya Khalid perlahan. Bagi Khalid, melayani umat dan mempertahankan kejayaan Islam adalah tujuannya. Ia tidak pernah meminta penghargaan atau kehormatan. Umar menggelengkan kepala. "Tidak, Khalid, bukan karena engkau melakukan kesalahan. Bahkan, engkau telah membawa Islam ke puncak kejayaannya dengan kemenangan-kemenanganmu. Tapi aku khawatir jika umat ini mulai terlalu bergantung pada dirimu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khalid menatap Umar dengan penuh perhatian. Umar sebagai pemimpin selalu mengingatkan umat bahwa segala kemenangan yang diraih adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan manusia semata. Khalid memahami kekhawatiran Umar. Ia tahu bahwa kemenangan di medan perang seringkali membuat orang-orang mengagumi panglima perang, lebih daripada mengingat kekuatan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku mengerti, wahai Umar," kata Khalid dengan suara yang lembut. "Jika ini demi kebaikan umat, maka aku menerima keputusanmu dengan lapang dada. Aku berjuang bukan demi pujian atau kehormatan, melainkan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Umar tersenyum tipis, melihat kebesaran hati Khalid. "Itulah yang aku harapkan darimu, Khalid. Engkau adalah pejuang sejati, bukan karena pedangmu, tetapi karena hatimu yang penuh keimanan. Kau akan tetap menjadi bagian penting dari perjuangan kita, meskipun tanpa gelar panglima." Khalid menunduk hormat. Meskipun jabatannya dicopot, Khalid tetap setia. Baginya, melayani Islam lebih penting daripada gelar atau kedudukan. Sejak saat itu, meskipun tidak lagi memegang jabatan tinggi, Khalid tetap menjadi prajurit yang tangguh dan setia kepada kekhalifahan dan umat Islam. Beberapa waktu setelah pencopotan Khalid, pasukan Muslim kembali menghadapi tantangan besar. Kekaisaran Bizantium yang kuat mengumpulkan pasukan besar untuk menghadang laju Islam di Syam. Saat itu, di medan pertempuran Yarmuk, pertempuran yang menentukan masa depan Syam pun terjadi. Khalid, yang kini hanya menjadi prajurit biasa, tetap berada di garis depan. Meskipun bukan lagi panglima tertinggi, ia berperan penting dalam mengatur strategi dan memimpin sebagian pasukan. Di tengah kepungan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, Khalid menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di tengah-tengah pertempuran, seorang komandan yang baru ditunjuk menggantikan Khalid, Abu Ubaidah bin Jarrah, mendekatinya. "Khalid,
engkau adalah yang paling mengerti medan ini. Apa yang kau sarankan?" Khalid, yang tidak pernah merasa tersingkir, dengan rendah hati menjawab, "Engkau adalah panglimaku, wahai Abu Ubaidah. Tapi jika kau ingin nasihatku, aku akan menyarankan kita memecah pasukan untuk mengepung mereka dari dua arah. Pasukan Bizantium terlalu besar dan tersebar, kita bisa memanfaatkan kelemahan ini." Abu Ubaidah tersenyum penuh syukur. "Kau memang pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah tumpul, Khalid. Mari kita jalankan strategimu." Dengan taktik yang cemerlang, pasukan Muslim berhasil memecah dan menghancurkan kekuatan Bizantium. Perang Yarmuk menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam, dan meskipun Khalid tidak lagi memegang komando tertinggi, jasanya di medan perang tetap tak terlupakan. Setelah kemenangan tersebut, banyak sahabat yang memuji kontribusi Khalid, meski ia sendiri tidak pernah membanggakan perannya. Setelah bertahun-tahun berjuang di berbagai medan perang, Khalid bin Walid akhirnya pensiun dari dunia militer. Namun, di balik semua kemenangan dan kehebatannya, ia memilih untuk hidup sederhana dan menghindari kemewahan. Ketika Umar suatu hari mengunjunginya, Umar melihat Khalid berbaring di atas tikar sederhana, tanpa harta atau kemegahan. Umar mendekati Khalid dan berkata, "Wahai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau telah menaklukkan dunia, tetapi engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" Khalid tersenyum dengan tenang. "Wahai Umar, aku tidak pernah berjuang untuk harta. Setiap kemenangan yang kita raih adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hanya seorang prajurit. Jika aku meninggal nanti, aku berharap bahwa aku meninggalkan dunia ini tanpa membawa apapun selain amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar menundukkan kepala, merasa terharu. Khalid bin Walid, meskipun telah membawa Islam menuju kejayaan, tetap menjaga hatinya bersih dari ambisi duniawi. Itulah yang membuatnya tidak hanya dihormati sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai seorang yang beriman dengan tulus. Khalid wafat beberapa waktu kemudian, bukan di medan perang, tetapi di tempat tidurnya. Sebelum wafat, ia berkata, "Aku telah berjuang dalam 100 pertempuran, namun di tubuhku tak ada satupun tempat tanpa luka. Dan kini, aku mati di atas tempat tidurku seperti seekor unta tua. Biarlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi." Umar bin Khattab menangisi kepergian Khalid. Bagi Umar, Khalid bukan hanya sekadar panglima, melainkan saudara dalam iman dan perjuangan. "Kita telah kehilangan pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus," kata Umar saat mendengar berita kematian Khalid. Dia adalah pejuang yang tak tertandingi, tetapi yang lebih besar darinya adalah keimanan dan ketawaduannya. Dengan wafatnya Khalid, Islam kehilangan salah satu pejuang terbaiknya. Namun jejak keberanian dan ketulusannya tetap dikenang sepanjang sejarah. Khalid bin Walid adalah contoh bagaimana kekuatan, keberanian, dan keimanan bisa bersatu dalam satu sosok yang mulia. Kelima, pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pada suatu hari yang tenang di Madinah, Umar bin Khattab duduk di bawah naungan Masjid Nabawi, tempat yang penuh berkah dan kenangan. Di sanalah Rasulullah mengajarkan agama, memimpin salat, dan tempat pertemuan kaum muslimin. Namun kini, seiring berkembangnya Islam, Masjid Nabawi terasa semakin sempit untuk menampung para jamaah yang terus bertambah. Umar memandang sekeliling, melihat betapa banyaknya orang yang harus salat di luar masjid karena tidak cukup tempat. Hatinya tersentuh, dan ia tahu bahwa pembangunan dan perluasan masjid ini sangat dibutuhkan. Ia memanggil beberapa sahabat terdekatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, untuk membicarakan masalah ini. "Wahai sahabat-sahabatku," kata Umar memulai percakapan, "kita tahu bahwa masjid ini tidak lagi cukup menampung umat yang terus bertambah. Sudah saatnya kita memperluas Masjid Nabawi agar semua orang bisa salat dengan nyaman, baik di dalam maupun di luar." Ali bin Abi Thalib mengangguk setuju. "Benar, wahai Umar. Setiap hari semakin banyak jamaah yang datang, baik dari Madinah maupun dari wilayah-wilayah lain. Rasulullah telah mendirikan masjid ini sebagai pusat Islam, dan kini kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memperluasnya." Utsman bin Affan, yang dikenal dermawan, berkata, "Aku siap memberikan hartaku untuk pembangunan ini, wahai Amirul Mukminin."
Segala yang kita lakukan di sini adalah demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesejahteraan umat. Umar tersenyum, merasa lega karena para sahabatnya memahami urgensi ini. Baiklah, jika begitu kita akan mulai pembangunan secepatnya. Kita akan membeli tanah di sekitar masjid dan merobohkan bangunan yang ada jika perlu, dengan tetap menghormati pemiliknya. Setelah memutuskan untuk memperluas Masjid Nabawi, Umar pun mulai merencanakan proyek besar ini. Salah satu keputusannya adalah membeli rumah-rumah di sekitar masjid, termasuk rumah para sahabat yang berdekatan dengan masjid. Umar memanggil beberapa pemilik tanah dan berkata, "Aku hendak membeli tanah kalian untuk memperluas rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun harganya, akan kubayar dengan adil." Beberapa dari mereka dengan ikhlas menyerahkan tanahnya tanpa meminta ganti rugi. "Wahai Umar, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi kebaikan umat, kami rela menyerahkan tanah kami tanpa meminta apa-apa." Namun, ada juga yang ragu, karena tanah tersebut merupakan warisan keluarga mereka. Umar dengan kebijaksanaannya berkata, "Kami tidak akan mengambil apapun dengan paksa. Jika kalian ingin mendapatkan harga yang setara, kami akan membayar dengan adil." Setelah menyelesaikan masalah pembelian tanah, Umar memimpin perluasan masjid. Dinding-dinding masjid diperluas, tiang-tiang baru didirikan, dan lantainya diperlebar, sehingga masjid mampu menampung lebih banyak jamaah. Umar juga memastikan bahwa atap masjid lebih kokoh untuk melindungi para jamaah dari terik matahari dan hujan. Ketika pekerjaan selesai, Masjid Nabawi telah menjadi lebih besar dan lebih megah, siap menyambut umat dari berbagai penjuru dunia. Namun, di balik proyek besar itu, Umar tetap hidup sederhana. Meskipun ia memimpin proyek sebesar itu, ia tetap memakai jubah yang penuh tambalan dan berjalan kaki tanpa pengawalan. Setelah menyelesaikan perluasan Masjid Nabawi, perhatian Umar beralih ke Masjidil Haram di Mekah. Mekah kini menjadi pusat ibadah yang didatangi oleh ribuan jamaah setiap tahun, terutama saat musim haji. Namun, seperti halnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun mulai terasa sempit karena semakin banyaknya jamaah yang datang. Umar mengunjungi Mekah dan berjalan mengelilingi Ka'bah, memikirkan bagaimana cara memperbaiki dan memperluas area tersebut tanpa mengganggu kesucian tempat itu. Ia mengundang beberapa tokoh Mekah, termasuk sahabat dekatnya, Abdullah bin Abbas, untuk membicarakan rencana pembangunan. "Wahai Ibnu Abbas," kata Umar sambil duduk di halaman Masjidil Haram, "kita melihat semakin banyak orang yang datang ke Mekah untuk beribadah, terutama saat haji. Ka'bah semakin dikelilingi oleh bangunan, dan jamaah tidak memiliki cukup ruang untuk tawaf dengan nyaman. Apa yang kau pikirkan?" Abdullah bin Abbas yang selalu hormat kepada Umar menjawab, "Engkau benar, wahai Amirul Mukminin. Kita perlu memperluas area ini, terutama di sekitar Ka'bah. Banyak rumah-rumah di sekitar sini yang bisa kita beli untuk membuka lebih banyak ruang bagi para jamaah." Umar mengangguk. "Aku akan memulai pembelian tanah di sekitar Ka'bah. Pemilik tanah akan diberi harga yang adil, seperti yang kita lakukan di Madinah. Namun, kita harus memastikan bahwa proses ini berjalan dengan penuh keadilan dan tanpa paksaan." Umar kemudian bertemu dengan pemilik-pemilik tanah di sekitar Ka'bah. Sebagian besar dari mereka menyambut baik rencana Umar. Mereka paham bahwa memperluas Masjidil Haram adalah untuk kemaslahatan umat Islam, terutama bagi mereka yang datang dari jauh untuk menunaikan ibadah haji. Namun, ada juga yang merasa berat hati untuk menyerahkan tanahnya karena tanah tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi. Umar dengan sifat bijaksananya berkata, "Jika kalian merasa berat untuk menyerahkan tanah ini, aku tidak akan memaksa. Namun, pikirkanlah kebaikan yang akan datang dari memperluas rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang menjadi tujuan seluruh umat muslim di dunia." Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya Umar berhasil mendapatkan tanah di sekitar Ka'bah. Dia memerintahkan perluasan area tawaf dan memperbesar Masjidil Haram. Dinding-dinding dibongkar, area lapang untuk tawaf diperlebar, dan bangunan-bangunan di sekitar masjid yang menghalangi jamaah dirobohkan. Ketika perluasan Masjidil Haram selesai, Umar merasa lega. Jamaah kini memiliki lebih banyak ruang untuk beribadah, dan Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual yang dikelilingi oleh area luas yang penuh dengan jamaah dari berbagai penjuru dunia.
Setiap kali Umar datang ke Mekah, dia melihat dengan penuh kebanggaan bagaimana jamaah bisa beribadah dengan lebih nyaman. Setelah pembangunan Masjidil Haram selesai, Umar kembali ke Madinah. Di sana, para sahabat berkumpul dan berbincang tentang pencapaiannya. Salah satu dari mereka, Utsman bin Affan, berkata, "Wahai Umar, engkau telah melakukan sesuatu yang besar bagi umat ini. 2 masjid terbesar dan paling suci telah engkau perluas. Dan kini, lebih banyak orang bisa beribadah dengan khusyuk." Umar, dengan wajah yang tetap sederhana, menjawab, "Apa yang kita lakukan bukanlah untuk kemegahan. Ingatlah, ini semua adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melayani umat dan menjalankan tugas kita sebagai pemimpin. Jangan biarkan bangunan yang megah membuat kita lupa bahwa yang paling penting adalah ketakwaan dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para sahabat mengangguk, terkesan dengan ketulusan Umar. Meskipun ia telah memimpin proyek pembangunan yang luar biasa, Umar tetap hidup dalam kesederhanaan, mengingatkan semua orang bahwa tugas mereka adalah melayani umat, bukan mencari kehormatan duniawi. Dengan pembangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di era Umar bin Khattab, Islam semakin kuat, dan umat muslim dari seluruh dunia memiliki tempat yang layak untuk beribadah. Warisan Umar dalam memperluas 2 masjid suci ini terus dikenang hingga hari ini sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Keenam, syahidnya Umar. Hari itu, langit di Madinah terlihat cerah. Khalifah Umar bin Khattab, seperti biasanya, keluar untuk memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Di usia yang sudah mulai menua, Umar tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, menjaga umat dan memastikan keadilan ditegakkan. Meskipun kekhalifahan Islam telah mencapai puncak kejayaannya, Umar selalu hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Baginya, kekuasaan hanyalah amanah, bukan kemuliaan pribadi. Saat itu, Umar berjalan di antara barisan jamaah, memberi salam dan menanyakan kabar mereka. Banyak yang datang dari jauh untuk sholat di Masjid Rasulullah, dan Umar selalu menyambut mereka dengan ramah. Namun, di antara kerumunan, ada seseorang yang menyimpan dendam dalam diam. Namanya Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia yang bekerja di Madinah. Dia menyimpan kebencian terhadap Umar karena merasa diperlakukan tidak adil oleh tuannya. Meskipun Umar sudah berusaha menyelesaikan permasalahannya, hati Abu Lu'lu'ah penuh dengan dendam, dan dia memutuskan untuk menghabisi Umar. Ketika azan subuh berkumandang, Umar berdiri di mihrab, siap memimpin salat. Jamaah berdiri rapi di belakangnya, menantikan pemimpin mereka yang adil dan penuh kebijaksanaan. Namun, saat Umar mengangkat tangannya untuk memulai takbir, Abu Lu'lu'ah diam-diam mendekat dari belakang. Dalam sekejap, Abu Lu'lu'ah menikam Umar dengan pisau yang tajam. 3 tikaman bertubi-tubi menembus tubuh khalifah, 1 di perut dan 2 di sisi tubuhnya. Umar tersungkur dan masjid pun gempar. Para sahabat berlari ke arah Umar, sementara Abu Lu'lu'ah mencoba melarikan diri, menikam siapa saja yang menghalanginya. Namun akhirnya, dia dikepung oleh para jamaah dan bunuh diri sebelum bisa ditangkap. Umar, yang terbaring lemah dengan luka yang sangat parah, memanggil putranya, Abdullah bin Umar. "Abdullah, apakah orang yang menyerangku sudah tertangkap?" tanyanya dengan suara pelan dan lemah. Abdullah menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Ayah, dia sudah mati. Dia adalah seorang budak dari Persia, Abu Lu'lu'ah." Umar tersenyum tipis meskipun darah mengalir dari luka-lukanya. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim." Jamaah yang ada di masjid mendekat, melihat Umar yang semakin lemah. Umar meminta air untuk berwudu, namun ketika air diberikan, darah masih terus mengalir dari luka-lukanya, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Umar tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak lama lagi. "Bawa aku ke rumahku," pinta Umar dengan suara bergetar. Dengan hati-hati, para sahabat mengangkat tubuh Umar dan membawanya ke rumahnya. Setibanya di sana, Umar dipanggilkan tabib untuk memeriksa lukanya. Namun, setelah melihat kondisi Umar, sang tabib menggelengkan kepala. "Amirul Mukminin, lukamu terlalu dalam. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar tabib itu dengan penuh kesedihan. Mendengar itu, Umar tetap tenang. Baginya,
kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Sejak lama, dia hidup dengan keyakinan penuh pada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memanggil putranya lagi, Abdullah, pergilah ke Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah, dan mintalah izin darinya. Aku ingin dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Abdullah segera berangkat ke rumah Aisyah. Setibanya di sana, Abdullah mengetuk pintu dengan hati-hati. Aisyah membuka pintu dan melihat wajah Abdullah yang penuh kesedihan. "Apa yang terjadi, wahai Abdullah?" tanya Aisyah dengan penuh kekhawatiran. "Umar terluka parah. Beliau meminta izin untuk dimakamkan di samping Rasulullah dan ayahmu, Abu Bakar," jawab Abdullah dengan suara serak. Aisyah menundukkan kepala sejenak, lalu berkata, "Tempat itu adalah untukku, tetapi hari ini aku akan mengutamakan Umar daripada diriku. Sampaikan kepadanya, aku mengizinkan." Abdullah kembali ke rumah Umar dengan cepat. Ketika ia tiba, Umar masih terbaring lemah, tetapi senyum kecil tampak di wajahnya. "Apa jawabannya?" tanya Umar dengan lemah. "Ia mengizinkan, ayah." "Engkau boleh dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar," jawab Abdullah sambil menahan air matanya. Umar menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak menginginkan apapun di dunia ini selain berada di dekat Rasulullah setelah aku mati." Malam itu, Umar memanggil beberapa sahabatnya yang setia, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa pemimpin kaum muslimin. "Dengarkanlah aku baik-baik," kata Umar dengan suara yang mulai melemah. "Jika aku meninggal, jangan segera mengangkat penggantiku. Biarkan umat bermusyawarah. Pilihlah di antara 6 orang ini, Ali, Utsman, Talhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf." Para sahabat mengangguk, menghormati wasiat Umar yang selalu mengutamakan musyawarah dan keadilan. Umar kemudian menutup matanya sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. "Aku hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalku dan mengampuni dosa-dosaku. Ingatlah, wahai saudaraku, bahwa keadilan adalah yang utama. Tidak peduli siapapun yang berkuasa setelahku. Pastikan mereka menegakkan keadilan untuk seluruh umat, baik muslim maupun non-muslim." Saat malam semakin larut, Umar bin Khattab semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kokoh dan penuh wibawa kini terbaring lemah di atas ranjang. Keesokan harinya, tepat sebelum subuh, Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhirnya. Kabar wafatnya Umar segera menyebar ke seluruh Madinah. Kaum muslimin menangis karena mereka telah kehilangan pemimpin yang adil, tegas, dan penuh kebijaksanaan. Mereka tahu, Umar bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga teladan dalam hidup beragama. Umar dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar seperti yang ia inginkan. Di atas kuburnya, umat muslim mengingat segala kebaikannya, keadilannya, dan pengorbanannya demi Islam. Dengan wafatnya Umar, berakhirlah masa kepemimpinan yang dikenal dengan keadilan dan kesederhanaan yang luar biasa. Umar bin Khattab meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam. Dengan kebijakan-kebijakannya, penaklukannya, serta cintanya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Umar akan selalu dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada.